Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan rezeki yang berlimpah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Damiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Ibu Dr. Andewi Suhartini, MPD, dan yang saya hormati pula seluruh penonton, audiens yang senantiasa menyimak kegiatan diskusi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melaksanakan presentasi yang bertema hakikat pendidik Islam. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama ada Ahdan Zulfikar Pratama, yang kedua ada Amalia Puspa Indah, dan yang ketiga saya sendiri, Asep Rahmat Maulana. Nah, maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pendidik. Bismillah. Nah, menurut Ar-Rasyidin, bahwa dalam perspektif falsafah pendidikan Islam dikenal beberapa istilah yang merujuk pada makna pendidik, yaitu murabi, mu'alim, mu'adib, syekh, mursyid, mudaris, dan ustadz. Jika dilacak akar-akarnya seluruh istilah tersebut, maka akan terlihat bahwa penggunaan istilah tersebut terinspirasi dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Nah, dua istilah pertama, murabi dan mu'alim, diambil dari Al-Quran, istilah mu'adib diambil dari hadis Nabi, nah sedangkan istilah syekh dan mursyid diambil dari tradisi tasawuf. Nah, istilah mudaris dan ustadz diambil dari tradisi peradaban Islam, khususnya tradisi bahasa Arab dan sastra Arab. Nah, inilah makna bahwa pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama sepanjang peradaban Islam. Sehingga istilah pendidikan pun diambil dari ketiga tradisi tersebut. Nah, dalam bahasa Al-Quran, pendidik disebut murabi dan mu'alim. Argumennya didasarkan pada surat Al-Fatihah ayat 2 dan surat Al-Baqarah ayat 31. Dalam surat Al-Fatihah ayat 2 disebutkan bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Kata murabi merupakan bentuk masdar dari kata robba, berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Istilah yang digunakan dalam ayat ini adalah Rabb. Derivasinya adalah tarbiyah, pengasuh, pendidik, dan pemelihara. Nah, dan pelakunya adalah murabi. Karena itu dalam konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berperan sebagai murabi bagi alam semesta. Karena itu arti surah Al-Fatihah ayat 2 bisa menjadi segala puji bagi Allah yang Maha Pemelihara, pengasuh, pendidik semesta alam. Nah, sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31 disebutkan bahwa Allah mengajarkan alama, ada nama-nama segala sesuatu. Istilah yang digunakan dalam ayat ini adalah alama. Derivasinya adalah taklim, pengajaran yang pelakunya adalah mu'alim. Karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala adalah mu'alim bagi Adam alaihissalam. Nah, selain kedua istilah yang tadi dijelaskan, Nabi menggunakan istilah ta'dib, penanaman adab, dan pelakunya adalah mu'adib. Istilah ta'dib sebagai istilah untuk merujuk pada makna pendidik dalam Islam didasarkan pada hadis Nabi. Tuhan telah mendidikku, kata Nabi. Ada bani Rabbi, dengan sebaik-baiknya pendidik.
yaitu fa ahsana ta'dibi. Dan hadis Nabi lain yaitu jika memelihara seorang anak, maka berikanlah pendidikan yang baik. Nah, dengan demikian dalam hadis Nabi itu pendidik juga disebut muaddib. Nah, dalam tradisi tasawuf dikenal istilah syekh dan mursyid yang bermakna guru, sufi. Nah, menurut Abu Bakar Aceh, syekh atau guru sufi bertugas mengawasi para muridnya agar tidak menyimpang dari ajaran Islam dan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Di sini syekh atau mursyid menjadi perantara antara murid dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syekh dan mursyid memiliki khalifah yang bertugas membantu syekh untuk membimbing murid pemula. Nah, dalam konteks ini, ajaran tasawuf memiliki dimensi edukatif, terutama konteks tentang adab murid terhadap syekh atau mursyid. Nah, dengan demikian dalam peradaban Islam sebagaimana dalam tradisi tasawuf, guru disebut syekh atau mursyid. Selain itu, dalam tradisi Islam, mudaris dan ustad juga dimaknai sebagai pendidik. Al-Rashidin menjelaskan bahwa mudaris berasal dari bahasa Arab, yaitu darosa, yadrusu, darsan, yang mengandung makna terhapus, hilang bekasnya, melatih dan mempelajari. Nah, makna mudaris menurut Al-Rashidin adalah orang yang berusaha menghilangkan dan memberantas kebodohan, melatih keterampilan dari mengajarkan pengetahuan baru kepada peserta didiknya. Untuk kata Ustadz, Al-Rashidin melanjutkan, merujuk kepada seorang guru besar atau profesor, sehingga seorang pendidik sebagai Ustadz harus memiliki kualifikasi profesional dalam menjalankan serangkaian tugasnya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam konteks falsafah pendidikan Islam, nah, pendidik ideal dalam Islam atau hakikat pendidik dalam Islam adalah ada 4. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi dan Rasul. Nah, yang ketiga, ulama. Nah, ulama ini berperan sebagai pewaris para nabi dan rasul, warisatul anbiya. Nah, dan yang keempat, ada orang tua sebagai pendidik bagi anak-anak mereka di lingkungan keluarga. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang syarat menjadi pendidik. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik sebagai model dan suri tauladan oleh anak didik dalam setiap perilakunya. Untuk itu, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, pendidik harus mengerti bagaimana sebenarnya sikap terhadap dirinya sendiri sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan, mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Dikutip dari Muhammad Haytami Salim dan Syamsul Kurniawan, 5 syarat yang harus dimiliki seseorang ketika dia menginginkan menjadi seorang pendidik ialah: yang pertama, memiliki keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Dan yang terakhir, yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Menurut pendapat lain, agar proses pendidikan berhasil, maka pendidik harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pendidik harus mengerti ilmu mendidik sebaik-baiknya untuk menciptakan kesesuaian jiwa peserta didiknya. Yang kedua, untuk menarik minat belajar peserta didik, maka pendidik harus menguasai bahasa yang baik dan menggunakannya pun dengan baik pula.
dengan harapan dapat menimbulkan perasaan yang halus terhadap peserta didik. Yang ketiga, seorang pendidik harus mencintai peserta didiknya karena dengan cinta senantiasa mengandung arti dapat menghilangkan keperluan pribadi untuk keperluan orang lain. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Menurut Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Abroshi, seorang pendidik Islam itu memiliki sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun sifat-sifat itu ialah yang pertama, memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah semata. Yang kedua, seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar, sifat sia atau mencari nama, dengki, permusuhan, perselisihan, dan lain-lainnya yang merupakan sifat-sifat tercela. Yang ketiga, ikhlas dalam kepercayaan. Keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya di dalam tugas dan suksesnya murid-muridnya. Yang keempat, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Dia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, banyak sabar, dan jangan pemarah karena sebab-sebab yang kecil, berpribadi, dan mempunyai harga diri. Yang kelima, seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya terhadap anak-anaknya sendiri. Yang keenam, seorang guru harus mengetahui tabiat, pembawaan adat kebiasaan, rasa, dan pemikiran murid-muridnya agar ia tidak keliru dalam mendidik murid-muridnya. Yang terakhir, yang ketujuh, seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya, serta memperdalam pengetahuannya terhadap mata pelajaran itu dan tidak bersifat dangkal. Lalu menurut Al-Ghazali, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yang pertama kasih sayang, yang kedua tidak mengharapkan materi, yang ketiga tidak berhenti menasihati murid sekalipun hal yang kecil, yang keempat kontrol sosial bagi murid, yang kelima tidak merendahkan ilmu dan orangnya, 6. Memberikan materi sesuai dengan kemampuan akal peserta didik, yang ketujuh memotivasi peserta didik, yang terakhir bertindak sesuai ilmunya. Sedangkan menurut An-Nahlawi, agar pengajar dewasa ini dapat menjalankan tugasnya seperti yang diemban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan pengikut mereka, maka guru harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, robani dalam menentukan tujuan, tingkah laku, dan pola pikir. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, jujur dalam menyampaikan apa yang diserukan. Yang kelima, membekali diri dengan ilmu. Yang keenam, menguasai metode-metode mengajar yang bervariasi. Yang ketujuh, mampu mengelola siswa. Yang kedelapan, mengetahui psikis siswa. Yang kesembilan, tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia. Dan yang 10, bersikap adil. Berdasarkan penjelasan pendapat para ahli tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, maka kita dapat ambil kesimpulannya bahwa untuk menjadi seorang pendidik hendaknya memiliki 3 diantaranya. Yang pertama yaitu sifat yang terkait dengan dirinya sendiri selaku pendidik, contohnya seperti ridho kepada Allah dan memiliki sifat akhlakul karimah. Yang kedua yaitu sifat yang berkenaan terhadap peserta didik, seperti mencintai dan pemaaf terhadap murid-muridnya. Dan yang ketiga yakni sifat dalam proses belajar mengajar, seperti menguasai mata pelajaran maupun mahir menggunakan model dan metode pembelajaran maupun mengelola kelas dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Puspa Indah, NIM 119-20227. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, ini mengenai kedudukan dan peran pendidik dalam pendidikan Islam.
Agama Islam adalah agama yang sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan, sehingga hanya orang-orang yang berilmulah yang dapat mencapai taraf kesempurnaan hidup beragam setinggi-tingginya. Sedangkan orang bodoh dipandang sebagai manusia yang tiada mempunyai derajat tinggi dan mulia. Di dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan, dan Allah Maha Teliti terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan ketinggian derajat. Penghargaan Islam tersebut terbukti di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka menjadi seorang pendidik merupakan suatu pekerjaan yang mulia di hadapan Allah. Keutamaan seorang guru disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya, karena tugas mulia dan berat yang dipikul hampir sama dengan tugas seorang rasul. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, profesi guru itu sangat mulia karena merupakan profesi yang sangat mulia dan agung. Bahkan ada yang mengatakan atau ungkapan yang sering kita dengar bahwa tinta seorang guru sangat mulia dibandingkan darah para syuhada. Saking mulia dan agung kedudukan seorang guru, ada seorang penyair dari Mesir, yakni Al-Syawqi, pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, berdirilah dan hormati guru, dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir sama merupakan seorang rasul. Pada dasarnya, antara rasul dan guru memiliki peranan dan tugas yang sama, yakni mengajar, mendidik, dan membina umat. Begitu sangat tinggi kedudukan seorang guru karena guru memiliki ilmu serta pengetahuan. Karena hal tersebut, guru atau pendidik derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, jadilah engkau sebagai guru, pelajar atau pendengar atau pencinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga kamu menjadi perusak. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, ialah mengenai peran guru dalam pendidikan Islam. Peran guru dalam pendidikan Islam ialah bahwa seorang guru merupakan bapak rohani atau spiritual father bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, membina akhlak mulia, dan meluruskan pribadi atau perilaku buruknya. Dilihat dari surat Al-Mujadalah ayat 11, seorang guru merupakan pewaris Nabi, yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan juga bermoral tinggi. Selanjutnya, menurut Jamaarah, pendidik memiliki beberapa peran, di antaranya yang pertama sebagai konektor, yaitu pendidik bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Koreksi yang dilakukan bersifat menyeluruh dan dari afektif sampai psikomotor. Yang kedua yaitu inspirator. Pendidik menjadi inspirator atau ilham bagi kemajuan belajar mahasiswa. Petunjuk bagaimana belajar yang baik dan mengatasi permasalahan lainnya.
Kemudian yang ketiga sebagai informator, yakni pendidik harus dapat memberikan informasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sebagai organisator, yakni mampu mengelola kegiatan akademik atau belajar mengajar. Lalu sebagai motivator, yaitu mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Peran selanjutnya sebagai inisiator, yaitu pendidik menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya sebagai fasilitator, yakni pendidik dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan pembelajaran. Peran pendidik selanjutnya yaitu sebagai pembimbing, membimbing anak didik manusia dewasa susila yang cakap. Kemudian sebagai demonstrator, yakni jika diperlukan pendidik bisa mendemonstrasikan bahan pelajaran yang susah dipahami. Kemudian sebagai pengelola kelas, yakni mengelola kelas untuk menunjang interaktif edukatif. Kemudian selanjutnya sebagai mediator, yakni pendidik menjadi media yang berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaktif edukatif. Selanjutnya sebagai supervisor, yakni pendidik hendaknya dapat memperbaiki, menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Dan yang terakhir, peran pendidik yakni sebagai evaluator, yakni pendidik dituntut menjadi evaluator yang baik dan juga jujur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada setiap pemateri yang telah memaparkan materinya. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi kelompok kami, bahwa pendidik ideal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, dan para ulama. Tugas pendidik muslim dengan demikian adalah meniru para pendidik ideal tersebut, terutama memiliki dan menerapkan kepribadian para pendidik ideal tersebut. Para pendidik muslim lebih lanjut harus berakhlak dengan akhlak Allah, sehingga pendidik muslim memiliki dan menampilkan sifat jamaliyah dan sifat jalaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maha pendidik. Demikian juga para pendidik muslim harus meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul. Secara teologis ada 4 sifat wajib nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona, serta 4 sifat mustahil, yaitu kazab, khianat, hikmat, dan jahil atau ghaflah. Karenanya pendidik muslim haruslah menjadi sosok yang sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Nah, kemudian para pendidik juga harus meneladani kepribadian para ulama di dunia muslim dengan meneladani kepribadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi dan rasul dan ulama. Para pendidik muslim akan menjadi pendidik ideal dalam Islam. Karena itu, kedudukan pendidik dalam Islam memiliki derajat dan kehormatan yang tinggi di mata seorang muslim. Demikian presentasi yang dapat kami tampilkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Akhirul kalam, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.